Baik, jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji perbandingan dua kabel yang menurut saya 11-12 dari brand Anker versus Vivan yang sama-sama memiliki spesifikasi output daya maksimalnya 250 Watt. Seperti apa perbedaan dan persamaan dan keunggulan kedua kabel ini? Simak videonya. Dilihat dari sisi harga, dari Anker Zulu dahulu, saya bisa mendapatkan dengan harga 66.000. Tentunya dengan bermain-main voucher ya, ini struktur vouchernya atau harganya. Kemudian kalau Vivan, saya bisa mendapatkan harga dengan harga 86.000. Jadi lebih mahal Vivan 20.000 dibandingkan dengan Anker 66.000. Sekali lagi kalau Vivan harganya totalnya saya dapatkan 86.000. Kita lihat dari sisi desain nylon braided dari sisi Anker dan Vivan, ini menunjukkan sebuah nylon braided yang menurut saya sama ya. Lihat, sama-sama menggunakan bintik-bintik abu-abu versus hitam. Cuman Anker ini agak sedikit pudar, harap maklum karena saya menggunakannya sudah perkiraan 6 bulan atau 1 tahun lebih. Sedangkan Vivan baru menggunakan perkiraan sekitar 1 bulan. Lihat ini detailnya. Nah, kurang lebih sama ya bahan nylon braidednya. Kita lihat dari sisi body port. Nah, lihat Vivan ini menggunakan port yang lebih agak besar dibandingkan dengan Anker. Dengan tekstur, kalau Vivan ini terkesan doff. Lihat ini, saya cahayai. Nah, lihat. Kalau Anker itu agak licin formatnya itu, lihat. Kemudian dari sisi body port, lihat ini perbandingannya. Nah, lebih besar Vivan. Kemudian dari sisi port, Vivan itu menggunakan tekstur keemasan, bagian port C-nya ini ya. Sedangkan Anker putih. Nah, kemudian di bagian belakangnya ada kelebihan PVC, lihat ini. Kemudian Anker tidak ada. Nah, kalau saya pegang ya, coba saya colokin ke power bank sebagai uji coba dari sisi anggap Anker dahulu. Nah, ini lihat ini saya colokin ke power bank. Itu dari sisi kenyamanan Anker itu ya sebentar lagi. Nanti coba saya cobakan ke Vivan. Nah, ini menurut saya pegangannya itu agak pas, lihat ini. Nah, ini kalau Anker dari sisi lepas colok dia juga enak. Coba sekarang ke Vivan. Nah, lihat ini Vivan, dia itu agak besar, enak. Nah, kemudian kalau Vivan itu memiliki kesan teksturnya doff sehingga kesat, agak catnya semacam ada unsur karet sehingga saya cabut itu enak, keset. Beda dengan Anker tadi, ini coba saya colokin lagi, dia itu memiliki kesan licin sehingga kalau kita colokin ke ponsel, mungkin ponselnya baru atau kabelnya baru, pasti teman-teman agak kesusahan ketika lepas tancap karena tekstur body portnya ini kesannya licin. Beda sekali lagi dengan Vivan, ini dia menggunakan cat semacam ada tekstur doff atau karet sehingga saya lepas tancap itu kesat, enak. Dari sisi panjang kabel ini coba saya tarik, anggap start dari sini. Nah, lihat ini. Nah, saya tarik. Nah, lihat. Saya tarik terus, lebih panjang Vivan. Nah, ini dia lebih segini Vivan. Jadi kalau menurut saya dari sisi panjang lebih enak Vivan ya. Jadi tingkat kenyamanan dalam penggunaan dia lebih panjang sehingga ketika kita menggunakan misalnya stop kontak yang sedikit jauh dari jangkauan kita, lumayan Vivan bisa membantu karena dia memiliki kabel yang lebih panjang, lumayan lah ini panjangnya. Kita lihat dari sisi USB-C marker pertama dari sisi Anker dahulu. Nah, oke, ini coba saya colokin dengan cara seperti ini. Lihat, saya hubungkan. Nah, lihat dia terbaca dengan baik ya. USB-nya dia versi 2.0, panjangnya 0 sampai 1 meter. Totalnya wattnya 50 volt kali 5 ampere sama dengan 250 watt. Oke. Sekarang coba setelah seperti ini saya balik seperti ini, lihat. Nah, dia juga bisa. Nah, kadang ada beberapa kabel yang dibolak-balik tidak bisa. Tapi ini bisa. Jadi cukup bagus sekali kemampuan USB-C marker ataupun kabel USB-C Anker ini. Sekarang ganti dari sisi Vivan, lihat. Oke, saya hubungkan sekarang Vivan. Nah, lihat dia terbaca dengan baik, tapi panjangnya dia lebih bagus. USB-nya sama-sama di 2.0, panjangnya 1 sampai 2 meter. Dari sisi watt sama di 50 volt 5 ampere sama dengan 250 watt. Coba. Nah, setelah seperti ini, saya balik seperti ini. Nah, sama juga bagus sekali
kemampuan USB-C eMarker Vivan dibolak-balik tidak ada masalah, cuman tadi ya panjangnya dia lebih panjang daripada Anchor. Tes perbandingan struktur voltase atau daya dari kedua kabel ini, pertama coba dari sisi Anchor dahulu. Nah ini saya menggunakan adapter charger Note X yang support daya 140 watt. Nah ya, tujuan saya kita lihat karena Anchor ini ataupun Vivan dia memiliki struktur daya 240 volt, maksudnya 240 watt ya. Nah ini saya masuk ke PD trigger ini untuk mengetahui struktur voltase atau daya dari Anchor. Nah selain itu juga dipengaruhi oleh adapter charger juga ya. Jadi kabel maupun adapter charger itu saling mempengaruhi. Nah lihat ini dayanya 140 watt seperti yang ada di adapter charger. Nah ini kelihatan. Nah voltasenya dia lihat ini 5 volt. Nah, artinya kabel Anchor ini banyak sekali dukungan voltasenya atau support banyak voltase. Lihat ini. Dia paling tinggi 28 volt. Bisa untuk 21 volt, 20 volt, 15 volt, 12 volt, 9 volt hingga 5 volt. Dan berdasarkan tes USB total finish tadi, dia juga mendukung 50 volt dikali 5 ampere sama dengan 240 watt. Jadi dukungan voltase kabel Anchor ini sangat lengkap sekali, mulai dari 5 volt hingga 28 volt, dan tadi berdasarkan USB total finish bisa mencapai hingga 50 volt juga bisa. Nah ini hasil tes dari kabel Vivan. Nah dia juga sama ya, kurang lebih seperti di Anchor. Nah lihat, mulai dari 5 volt, 9 volt, 12 volt, 15 volt, 20 volt, 21 volt, 28 volt. Coba ini saya sorot. Nah ya, maksimal di 28 volt plus berdasarkan USB-C eMarker tadi dia juga support 50 volt. Jadi kurang lebih dari sisi dukungan struktur daya atau voltase baik Vivan maupun Anchor sama kemampuannya. Tes perbandingan daya maksimal ini saya coba menggunakan power bank dari brand Cooktek yang secara spesifikasi input daya dia support 90 volt, yaitu 20 volt dikali 4,5 ampere ya. Dari sisi total output dia mencapai 150 watt. Coba dari sisi Anchor dahulu yang saya tes ini. Nah lihat ini sudah saya hubungkan dengan menggunakan USB Dr. Koshi. Nah lihat dari sisi voltase dahulu, dia mencapai 19,4 volt secara voltase. Dari sisi ampere 4,4 ampere sama dengan 87 watt yang aktif protokol daya cepat PD 3.0. Nah ini ya daya maksimalnya ketika saya hubungkan ke power bank Cooktek yang support input daya 90 watt. Nah sebenarnya bisa diperas lagi ke daya hingga 140 watt ya, tapi saya terkendala alat tes ini maksimalnya di 90 watt. Nah lihat ini hasil tes dari sisi kabel Vivan yang aktif PD 3.0, voltasenya 19,4, juga sama dengan Anchor. Kemudian ampernya juga 4,4 ampere sama dengan 87. Kurang lebih sama ya dari sisi output maksimal ke tes power bank daya input 90 watt ini, baik sisi Vivan maupun Anchor menunjukkan karakteristik struktur daya maksimal yang sama. Tes perbandingan ke ponsel Xiaomi Turbo Charging 67 watt dengan menggunakan adapter charger sakti dari brand Tranio. Lihat pertama dari sisi Anchor dahulu, dia support 67 watt start dari baterai 23%. Oke, biarkan ponselnya standby. Protokol daya cepat yang aktif PPS. Nah lihat ini. Nah ini dia masih naik menuju titik daya maksimal. Nah kita tunggu sebentar. Nah lihat dia mencapai titik daya maksimal 51 watt 4,9 ampere atau 5,5 ampere tadi maksimalnya di 9 volt. Oke, saya stop. Nah ini sekarang saya ganti dengan menggunakan kabel Vivan juga sama 67 watt turbo chargingnya ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita tunggu sampai titik daya maksimal. Tadi kalau ke Anchor 5,5 ampere versus 59 watt kalau tidak salah ya. Mohon dikoreksi bila salah. Nah ini lihat dia masih naik untuk kabel Vivan. Kita tunggu sebentar. Nah lihat ini kalau menggunakan kabel Vivan dia juga sama mencapai 5,5 ampere 51 watt. Kurang lebih sama ya daya maksimalnya ketika kita hubungkan ke Xiaomi Turbo Charging dengan menggunakan adapter charger sakti Tranio. Baik, jadi kesimpulannya perbandingan kedua kabel PD ini dari Anchor versus Vivan. Dari sisi harga menang Anchor. Anchor lebih murah, harga sekitar 60 ribuan, sedangkan Vivan harganya lebih mahal, sekitar 80 ribuan.
Lalu dari sisi tingkat kenyamanan penggunaan maupun panjang, lebih enak di Vivan karena Vivan itu menggunakan cat yang teksturnya doff seperti ini, ada kesan unsur kesat, sehingga lepas colok seperti ini ya, dia itu lunak, tidak licin. Beda dengan Anchor, yaitu menggunakan cat yang menurut saya agak licin, glossy atau ya seperti ini, silahkan dilihat sendiri. Sehingga lepas colok dia itu agak licin, kurang nyaman dalam penggunaan, apalagi dia menggunakan kepala bodi yang agak kecil, sehingga kalau ke ponsel yang baru dia masih agak rapat portnya, bakal mengalami sedikit kesusahan lepas tancap. Dan selain itu Anchor juga lebih pendek. Lalu dari sisi yang lainnya seperti USB-C marker ataupun tes ke Xiaomi Turbo Charging ataupun tes kemampuan voltase, sama, kabel ini memiliki kemampuan yang sama ya. Jadi tinggal teman-teman ingin cari harga murah ya pilih Anchor, ingin cari penggunaan yang nyaman dalam hal lepas colok ataupun panjang kabel, pilih Vivan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes uji compare antara Vivan maupun Anchor ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silakan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli kedua kabel ini ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.